Shalom sahabat GPIB, terutama yang mengikuti GPIB TV. Apa kabar? Jumpa lagi kita di podcast Talking Points. Nah, sekarang secara khusus nih, kita akan membahas satu topik yang akan menjadi program di GPIB dalam waktu dekat ini. Apa itu? Program itu namanya DigiFest. Nah, bersama saya pada saat ini sudah hadir dua orang yang akan saya ajak ngobrol terkait dengan DigiFest. Yang pertama, ada Bapak Penatua Robinson Wekes, selaku Ketua 5 dari Majelis Sinode GPIB. Hadir pula Ibu Pendeta Dewi Sinta, Ketua Departemen Inforkom Litbang dari Majelis Sinode GPIB. Ibu dan Bapak, apa kabar? Kita selalu sehat ya? Iya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, Ibu dan Bapak, kita akan ngobrol atau diskusi tentang apa itu DigiFest. Nah, mungkin mohon izin Pak Robi saya ke Ibu Pendeta dulu. DigiFest itu apa sih Ibu Pendeta? Supaya kita bisa tahu, terutama jemaat-jemaat memahami bersama. Monggo. Ya, terima kasih Pak Stephen. Halo Sobat GPIB dimanapun berada, ya di TV GPIB. Nah, ini menarik ya Pak. Mungkin di tahun ini kita pertama kali ya mau melaksanakan DigiFest ini. Ini bukan sekadar sebuah festival sebenarnya, tapi ini merupakan festival digital yang diinisiasi oleh Majelis Sinode GPIB sebagai bagian dari strategi digital ministry GPIB itu sendiri. Jadi DigiFest ini sebenarnya juga merupakan komitmen gereja, komitmen GPIB gitu ya, untuk mewujudkan sebuah sukacita iman, karena mengingat 4 tahun ini kan kita sudah, atau KUPPG kita dari 2022 sampai dengan 2025 ini sudah mengarahkan tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital sebagai transformasi pelayanan gereja yang adaptif, konseptual, profetik di tengah budaya digital yang kini terus berkembang. Jadi GPIB memahami bahwa gereja yaitu tubuh Kristus ini dia hadir secara relevan dalam kehidupan umat yang sekarang ini kan lebih banyak berlangsung di ruang-ruang digital ya, selain yang di ruang ya tentu ruang pertemuan sosial gitu ya, fisik gitu ya. Nah, karenanya DigiFest ini disinilah kita hendak mewujudkan sebuah kesaksian iman bahwa ini loh yang mau kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah ya tentu masyarakat siapa ya, tapi warga GPIB secara khusus. Nah, DigiFest ini tujuannya adalah apa yang dihasilkan oleh GPIB melalui digital ministry-nya, dia nggak hanya ada di tataran orang-orang tertentu, tapi dia bisa sampai ke seluruh warga GPIB. Nah, makanya di DigiFest ini kita ada tiga ini Pak, tiga wujud event. Oh, begitu ya Bu? Iya, ada Digi Edu, ya, ada Digi Trainer, ya, sama ada Digi Tainment. Nah, Digi Edu itu tujuannya adalah kita memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan pelayanan dan kesaksian gereja. Itu nanti ada webinarnya Pak. Oh iya. Itu nanti tunggu di ini ya, di informasi. Lalu ada pelatihan juga. Ya. Salah satunya saya dapat bocoran nih dari ketua panitia. Aku kebetulan hari ini belum bisa hadir, tapi nanti akan hadir di sesi berikut. Ya. Jadi di webinar itu ada juga pelatihan dalam rangka keamanan data. Oh, cybersecurity ya. Betul, jadi betul. Semoga bisa dimanfaatkan juga strategi komunikasi yang bisa dimanfaatkan oleh gereja untuk mengembangkan komunikasi gereja itu sendiri kepada publik, yaitu publik di jemaat maupun publik di luar warga ya. Nah, nanti ada juga Digipreneur. Nah, di Digipreneur itu kita sedang mempertemukan para kreator digital
GPIB. Nah, ini kan mungkin sesuatu yang belum terlalu dikenal ya. Nah, kreator-kreator digital tuh bukan cuman yang podcast gitu ya, bukan cuman yang kayak dia bicara atau punya tayangan-tayangan khusus tentang orang tersebut, tapi kreator digital tuh sebenarnya ruangnya luas banget. Di antaranya kayak keahlian-keahlian digital seperti programmer, ya, web design, atau desain grafis. Nah, ini kan selama ini kayaknya cuman dimanfaatkan hanya untuk kebutuhan sekuler, padahal untuk kebutuhan gereja itu penting. Ya, untuk kebutuhan juga, apalagi kalau di warga jemaat ada para UMKM yang mungkin selama ini nggak memandang bahwa ini penting ya. Tapi kita mau mempertemukan kreator-kreator digital yang ada di gereja dengan siapa saja yang bisa memanfaatkan mereka, termasuk gereja itu sendiri. Nah, ini anak-anak kita ada di sini banyak nih. Adik-adik, anak-anak muda, adik-adik kita ada banyak di sini. Nah, mungkin mereka selama ini berkarya di ruang-ruang sekuler. Nah, melalui Digipreneur ini kita mau ajak, ayo ikutan yuk di sini, pamerkanlah karya-karya digitalmu supaya dia berkembang lebih banyak, lebih luas, dan dikenal oleh warga GPIB lainnya atau warga jemaatnya, dan dimanfaatkan keahlian itu dengan lebih positif, lebih progresif. Nah, selain itu sebenarnya yang paling kita harapkan adalah, ini kan dalam 4 tahun berjalan ini sesuai amanat KUPPG kita sudah punya berbagai kreasi digital begitu, atau produk-produk digital yang punya GPIB itu, yaitu kayak database GPIB, e-laporan, e-archive, ini multimedia yang dimiliki oleh GPIB, ya, TV, radio, lalu studio kita juga, studio kita ini juga, studio Lausdeo ini, puji Iya. Tuhan banget ini. Ini semua adalah karya digital gereja yang memang dimaksudkan GPIB untuk mengembangkan misi gereja di dunia ini melalui digital ministry ini. Nah, karenanya dalam rangka mensosialisasikan itu semua, kita akan mengajak warga gereja nih, Pak, terlibat di kegiatan di event yang namanya Digitainment. Nah, di Digitainment itu ada sejumlah lomba tuh, Pak. Yaitu lomba fotografi gedung gereja gitu. Jadi kita berharap semua warga GPIB bisa nih terlibat di situ. Fotolah gedung gereja atau ruang di dalam gedung gereja, pospelkes silakan difoto, terlibat di sini. Ini juga merupakan ruang kesaksian kita bahwa GPIB yang luas ini, yang ada di 26 provinsi, kita juga perlu saling tahu. Gitu. Di mana aja nih mereka berada, gedung gerejanya apa aja, lalu itu fotografi, lalu ada suara radio GPIB. Nah, ini warga GPIB kan talentanya luar biasa ya. Pasti punya suara-suara yang merdu, emas. Mari, boleh ada di situ. Ini bagian kenapa kita bikin lomba suara radio. Karena kita punya radio GPIB nih. Betul. Nah, radio GPIB pendengarnya sampai ke berbagai wilayah. Bahkan sampai ke Alaska, bayangin nggak, Pak? Oh iya. Jauh banget kan? Nah, kenapa kita tidak memberikan ini sebagai ruang kesaksian yang lebih luas lagi? Kita mau melibatkan warga GPIB melalui lomba suara radio GPIB, lalu ada lomba Mobile Legend. Wah, lagi ini lombanya anak-anak muda betul. banget ini ya. GP terutama ya. Kita menyalurkan hobi e-sportnya. E-sport dari warga GPIB. Iya. Ada lomba akustik. Akustik juga. Ya, lomba akustik yang bisa diikuti oleh berbagai usia. Lalu ada lomba logo HUT GPIB yang ke-77 tahun ini, GPIB 77 tahun. Jadi kita ingin nih, kalau yang kemarin-kemarin logo HUT GPIB mungkin dihasilkan oleh unit-unit misioner yang ada di sini, di Sinodal. Nah, ini kita kasih kesempatan warga GPIB, ayo dong ya terlibat untuk menghasilkan sebuah lomba logo HUT yang tentu memberi makna pada usia 77 tahunnya GPIB. Nah, yang terakhir lomba jingle radio. Nah, itu informasinya ada di Instagram. Tapi ini Pak, sebenarnya ya, ini bukan cuma sekadar lomba, tapi ini adalah ruang ekspresi iman
dan kesaksian digitalnya warga gereja, Itu warga penting jemaat tuh. GPIB. Itu penting, Bu. Nah, jadi kalau kita punya sebuah harapan bahwa ini menjadi ruang persekutuan kita yang erat gitu ya. Iya. Karena melalui musik, seni, video atau konten kreatif yang dihasilkan oleh warga GPIB, di sini GPIB memberikan sebuah menghadirkan kesaksian yang segar, ya, yang kontekstual. Jadi dia bisa menjangkau semua generasi, terutama anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di generasi Gen Z nih katanya, ya kan, yang menggunakan digital sebagai bahasa zaman mereka saat ini nih, ya kan. Kalau kita ngajak ngomong agak filosofis saja, mereka bertanyanya lebih lagi apa nih maknanya untuk kehidupan anak-anak Gen Z yang udah terbiasa dengan teknologi digital. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ditahan dulu penjelasan Ibu yang mungkin bagi warga GPIB atau sahabat GPIB sudah memahami secara komprehensif. Nah, sekarang saya ingin pindah nih ke Pak Robi sebagai Ketua 5 Majelis Sinode. Kira-kira Pak, apa mungkin hal-hal atau poin yang menurut Bapak bisa dicapai dari DigiFest ini bagi GPIB? Itu mungkin saya mulai dari itu dulu, Pak. Monggo silakan. Iya, mungkin kita karena bicara komunikasi mungkin dalam GPIB TV ini kita mengkomunikasikan kata Bung Stephen. Iya. Jadi kalau tadi sudah mengawali dalam pemahaman tentang DigiFest, maka secara kelembagaan atas nama Majelis Sinode kami bersyukur ya bahwa Tuhan Yesus Kepala Gereja sudah memberikan bagi GPIB satu proses ya yang namanya dalam rangka transformasi yang terarah, terukur, dan tentunya secara teologi. Jangan lupa karena ini gereja. Betul. Walaupun dalam situasi kemajuan teknologi, tapi kita harus punya dasar yang kuat, maka terjadilah sinkronisasi itu menjadi digitalisasi GPIB. Betul. Tadi Bu Pendeta Dewi sudah ada bagian dalam DigiFest itu sebenarnya tentunya kita harus menyampaikan ini secara menjemaat, karena GPIB itu tidak lepas dari mungkin kata salamnya itu salam Sunhodos. Sunhodos, iya. Ya, yang intinya itu adalah bagaimana jejak jeri langkah itu adalah hasilnya itu dari kebersamaan Presbyterian Synodal. Jadi bukan merasa siapa yang paling wah, yang paling apalagi kalau di dunia imajiner nih lagi keakuan itu timbul. Jadi bagaimana harus kita masuk menyampaikan kepada jemaat ini loh, GPIB itu dalam kerendahan hati, dalam ketulusan hati, dia punya satu tahapan yang jadi jangan sampai kalau bukan karena saya ya biasakan seperti itu ya. Nah, ini harusnya mendudukkan persoalan di tengah sinergi intergenerasional. Ada 3 dalam bidang-bidang yang menjadi satu indikator tahapan atau mungkin dalam digitalisasi GPIB. Yang pertama bicaranya tentang sistem informasi. Oke. Ya, karena saya harus tadi sharing yang diangkat oleh Bung Stephen adalah kaitan bagaimana mengkaitkan dari sudut kelembagaan yang dengan situasi dunia digital saat yang ini. Sangat berkembang ya Pak Robi ya, betul. Yang pertama sistem informasi yang lebih mendekat lagi bagaimana sistem informasi manajemen atau SIM ya bagi GPIB ini sudah berjalan berapa tahun ya Bu Pendeta ya? Jadi udah 2022 Pak. 2022. Berarti sekitar 3 tahun kira-kira 3 tahun ya. Itu memang istilahnya kalau kita masuk setelah GPIB melewati satu proses di masa pasca pandemi suka atau tidak suka kita sudah masuk dalam proses itu, maka berbagai macam situasi yang dulu eskalasinya dibilang gereja tanpa batas. Iya. Jadi apa saja walaupun itu sudah terdata sebagai satu jemaat gereja tertentu, kita tidak bisa larang kalau dia mau mengikuti ibadah melalui live streaming ya. Apapun yang dilakukan saat ini selama dia masih melakukan itu dalam proses hubungannya dia dengan Tuhan, kita nggak bisa larang. Betul.
Kemudian yang kedua dalam kaitannya adalah bagaimana pendataan dalam tata digitalisasi yang benar-benar secara konsep dan juga terarah. Nah, ini yang dari waktu ke waktu kadangkala memahami tentang data itu lebih dekat hanya sifatnya big data. Tapi isinya itu, konten itu tidak terinci. Bagaimana kita bisa tahu dalam satu area-area di Jemaat GPIB yang mungkin di tahun ini kita sudah masuk dalam 353 jemaat ya, yang sudah melalui proses yang tidak mudah dalam saat dia terbentuk dari pos Polkes atau mungkin pos-pos yang berada di pelosok, kemudian berkembang menjadi badan jemaat sehingga menjadi jemaat yang mandiri. Nah, setelah itu yang ketiga adalah pasti tidak lepas dengan litbang yang secara digital. Ya, kita harus benar-benar melihat litbang ini menjadi satu potensi yang kadang-kala dulu kita melihat kata litbang ini disingkat sulit berkembang. Ya, jadi harusnya mendudukan persoalan litbang ini justru menjadi dikdayanya dalam satu jemaat. Betul. Jadi bagaimana semua jejak langkahnya itu punya sumbernya itu dari penelitian dan pengembangan. Dan ini juga nanti khususnya bagi para pendeta-pendeta GPIB punya langkah strategis. Kita ada berapa nanti yang juga tadi bagian yang disampaikan oleh Bu Pendeta Dewi dari Departemen Inforkom Litbang GPIB. Nanti kita akan menata ini karena tidak lepas bagaimana memperteguh panggilan dan pengutusan itu dalam situasi sinergi intergenerasional yang semuanya itu ujungnya bagaimana GPIB dalam menjadi digitalisasi GPIB yang senantiasa menjadi alat Tuhan sebagai sumber damai sejahtera. Iya. Mungkin itu yang menjadi pembuka dalam arti apa yang poin-poin yang mau dicapai tadi ya terkait dengan DigiFest. Jadi catatan dari Pak Robi tadi terkait hal tersebut kemudian dikaitkan dengan kegiatan DigiFest, dan terakhir saya mencatat nih penting bagaimana aspek digitalisasi itu penting dalam pelayanan Pak ya, digitalisasi dengan intergenerasional. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi tadi untuk DigiFest mengawali, kemudian tambahan dari Bapak memperlengkapi bagaimana berpikir secara komprehensif, secara holistik ya, bagaimana pelayanan GPIB itu dilakukan. Terutama terkait dengan DigiFest sekali lagi. Iya. Nah, Bu Kadep, Ibu Pendeta Dewi, ini bagaimana sekarang jemaat-jemaat bisa berpartisipasi? Tadi Ibu sudah menjelaskan secara konsep, secara penjelasan yang makro. Lebih teknis lagi bagaimana? Karena kalau tadi saya dengar Pak Robi sampaikan itu tentu sangat berguna bagi pengembangan di jemaat juga. Ibu tadi juga menyampaikan potensi jemaat itu khususnya kaum muda sangat penting. Jadi bagaimana jemaat bisa berpartisipasi secara konkret untuk kegiatan ini? Monggo Bu Pendeta. Baik, kami sudah lebih tepatnya Majelis Sinode ya. Majelis Sinode sudah menulis surat ke jemaat-jemaat sekitar 3 minggu yang lalu ya Pak. Dan bahkan sebenarnya untuk kegiatan ini tuh sudah di-sharing lewat Instagram. Instagramnya DigiFest GPIB, dan ya juga di Instagramnya GPIB Indonesia. Nah, di situ sudah ada informasi bagaimana peserta bisa mendaftar. Ini nggak tertutup ya untuk satu gereja hanya boleh satu, enggak. Kalau misalnya ada di dalam jemaat itu mau ikut, ada 5 orang yang mau ikut lomba fotografi, monggo silakan gitu. Dan nggak mesti bilang juga, wah ini nggak ada di PKA nih, nggak usah, nggak gitu juga, ini terbuka kok Pak. Karena apa? Karena kita mau melibatkan warga jemaat, ya warga adik-adik kita GPPT PA, bahkan untuk suara juga lansia bisa partisipasi. Semua bisa. Iya. Kita mari terlibat gitu. Karena ini bagian dari digital ministry-nya GPIB, dan ini bukan cuma sekadar lomba gitu ya. Ini adalah sebuah semangat kita bersama, karena itu tadi kita sedang membuka ruang kesaksian iman yang semakin diperluas ya, persekutuan yang semakin diperkuat, diperdalam melalui kegiatan ini ya. Jadi
Kalau selama ini mungkin sering nyanyinya di gereja aja ya kan, atau di komunitas, sekarang kita nyanyi di sini nih bareng gitu ya. Oh, saya lupa ngasih tahu tadi Pak. Silakan Bu, tambahannya. Nanti finalnya tanggal 13 September ya. Finalnya 13 September itu kita akan lakukan di GPB Paulus. Nanti juga ada tampilkan hasil yang video. Itu nanti secara live di TV GPB. Terus juga nanti ada bintang-bintang tamu. Itu kita simpan, tapi nanti bisa informasi ya. Tapi yang pasti ini adalah sukacita kita bersama. Iya. Ya, kita mau bersaksi lewat ruang digital dengan kegiatan ini. Nah, kita juga berharap kalau nanti Bapak Ibu, saudara atau sahabat GPB ingin memperkuat literasi digitalnya, yuk ikut webinarnya supaya bisa memanfaatkan penggunaan teknologi dengan lebih bijaksana, lebih bertanggung jawab untuk mengembangkan konteks pelayanan. Jadi ini kita harapkan semua bisa terlibat di dalamnya. Nah, pantengin tuh yang namanya tadi Instagram. Ya, Instagramnya. Media sumber-sumber informasi yang ada. Instagramnya DigiFest. Ya, dan Digital Festivalnya GPB dan YouTube GPB. Bukan YouTube ya. GPB TV. GPB TV, betul Pak. Iya. Baik. Nah, sahabat GPB, tidak terasa kita sudah mau hampir di ujung dari obrolan kita terkait DigiFest. Pak Ketua 5, apa nih poin terakhir atau catatan closing statement dari Bapak terkait DigiFest ini bagi jemaat-jemaat tentunya? Kita berharap ada partisipasi ya dari jemaat. Silakan Pak. Iya, yang pertama pasti tadi kami atas nama Majelis Sinode GPB mengundang dalam tentunya kerendahan hati dan mempersiapkan ini semua. Tentunya bicaranya adalah tidak dalam satu perayaan teknologi atau mungkin yang lebih tetapi ini kita menyadari secara penuh ada transformasi digital yang bukan akhir, tetapi itu adalah bagaimana menuju satu komitmen panggilan putusan, baik itu dalam persekutuan ya, dalam tidak hanya capainya secara mikro tapi yang luas, karena GPB memiliki satu ladang pelayanan yang beberapa provinsi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan tentunya dengan yang dilakukan dalam kegiatan DigiFest ini juga mengundang seluruh partisipasi dalam sinergi intergenerasional, Ustaz ya. Iya. Karena tadi seperti yang disampaikan Ibu Pendeta Dewi, itu semua punya peran dan partisipasi. Ya. Ya, tentunya pasti bagi para pimpinan-pimpinan di jemaat, majelis jemaat ya. Ini perlu satu support yang bersama. Jadi jangan nanti kesannya kita bicaranya hanya dalam skop yang kecil, tapi bicaranya adalah bagaimana senantiasa kita dalam misi GPB itu kan salah satunya menjadi gereja yang senantiasa diperbarui. Betul. Semangatnya itu ya Pak, ada spirit itu Pak. Dan tentunya kesaksiannya itu senantiasa diperkuat, dan semua itu demi untuk kemuliaan Kristus. Amin. Di bumi dan tentunya dalam skop dunia digital. Baik. Nah, sahabat GPIB, tunggu apa lagi? Segera simak dan pantau info-info yang ada lewat bermacam source. Flyer, media sosial, serta jangan lupa daftar di link yang ada di Instagram DigiFest GPIB. Kami tunggu partisipasi Anda dan jemaat Anda dalam kaitan DigiFest 2025. Pak Robi Wekes, Ketua Majelis Sinode, Ibu Pendeta Dewi Sinta, Ketua Departemen, dan saya Stephen Suwu, pamit. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.